Ronaldo atau Messi? Pertanyaan ini udah kayak kopi atau teh, ayam goreng atau ayam geprek. Setiap nongkrong, setiap debat, pasti ujung-ujungnya balik kedua nama ini. Tapi sekarang kita akan bahas berat sebelah sedikit. Kita akan bahas kenapa Messi layak disebut GOAT. Tapi dengan yang santai aja. Sebelum gue inti pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu GOAT, dari mana asal itu GOAT, dan bagaimana bisa dinobatkan sebagai GOAT. Kalau dalam segi bahasa, GOAT itu artinya kambing, tapi sebenarnya GOAT itu singkatan dari Greatest of All Time, atau yang paling hebat sepanjang masa. Dalam konteks olahraga, istilah ini merujuk pada pemain yang memiliki prestasi luar biasa dan dianggap sebagai yang terbaik dalam generasinya. Beberapa contoh atlet yang sering disebut sebagai GOAT dalam bidangnya seperti Michael Jordan untuk bola basket, Muhammad Ali untuk tinju, dan juga Lionel Messi untuk sepak bola. Kalau ngebandingin Cristiano Ronaldo dan juga Messi, jujur saja Ronaldo juga bukan manusia biasa-biasa saja. Atlet luar biasa dengan tubuh yang super kuat, kerja keras tanpa batas, dan rekor yang gak kalah gila dari Messi. Dia jadi top skor sepanjang masa di Liga Champions, raja gol internasional, dan juara di berbagai liga top Eropa, Inggris, Spanyol, dan juga Italia. Tapi Messi sedikit berbeda. Mungkin Ronaldo itu adalah robot, tapi Messi itu adalah penyihir. Dia bisa diibaratin sebagai alien ataupun orang yang memiliki keajaiban di dunia sepak bola. Messi nggak hanya bisa mencetak gol, dia juga menciptakan keajaiban di sepak bola. Tidak untuk satu musim, tapi lebih dari 15 tahun. Tampil dengan konsisten, stabil, dan terus-menerus ngasih standar baru di sepak bola. Messi punya sesuatu yang bahkan statistik nggak bisa dijelaskan dengan sempurna, yaitu pengaruhnya terhadap ritme permainan dalam pertandingan. Dia bisa bermain sebagai winger, bermain striker, dia juga bisa jadi playmaker, pengatur tempo serangan, dan yang paling kita bikin geleng-geleng adalah dribblingnya. Bola seperti nempel di kaki Messi. Gak kelihatan nendang, tapi tahu-tahu bisa ngelewatin 3 pemain lawan. Assist puluhan per musim ia ciptakan. Messi adalah pemain yang seakan-akan bisa menggendong kawannya yang lain dalam timnya. Anggap saja pemain lain pansos ke Messi untuk bisa saling bersinar. Menurut mereka, main bareng Messi bukan cuma punya senjata, tapi juga punya remote control di tengah lapangan. Di Barcelona, Messi bukan sekedar ikonnya, dia adalah fondasi Barcelona. 4 trofi Liga Champions, 10 La Liga, 7 Copa del Rey, dan juga seabrek trofi lainnya. Total lebih dari 30 gelar bersama Barcelona. Jangan lupa juga, Messi adalah top skor sepanjang masa Barcelona dan juga La Liga. 40 lebih gol per musim selama 1 dekade membela Barcelona, dan semua itu dia lakuin dengan satu klub selama hampir 20 tahun. Saat pindah ke PSG, dia pun masih bisa berkontribusi meskipun tidak menjuarai Liga Champions ketika membelanya. Dulu, satu-satunya celah untuk menjatuhkan Messi adalah dia belum bawa Argentina juara. Apalagi setelah 2 luka yang susah untuk disembuhin. Final Piala Dunia 2014, Argentina yang kalah tipis dari Jerman, dan juga 2 kali kalah di final Copa America tahun 2015 dan 2016. Dua-duanya lawan Chile, dua-duanya lewat adu penalti. Messi yang menangis sampai akhirnya dia mutusin untuk pensiun dari tim nasional. Tapi semuanya berubah ketika 2021 Messi akhirnya angkat trofi bareng Argentina, juara Copa America di Brazil lawan Brazil di Maracana. Kemudian lanjut ke finalisima 2022 dan hingga puncaknya ke Piala Dunia 2022. Messi bawa Argentina sampai ke final, nyetak gol di fase gugur, tampil dengan luar biasa. Di final lawan Prancis, dia nyetak 2 gol plus 1 lagi penalti di babak adu penalti.
Messi bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen saat itu. GOAT itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal bagaimana pemain itu mengubah permainan. Messi bukan cuma memecahkan rekor, dia ngebentuk standar baru sepak bola. Dan yang bikin dia makin layak disebut GOAT, dia nggak pernah sombong, nggak nunjukin juga kalau dia itu memang hebat. Segitu dulu cerita singkatnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Akhirnya, terima kasih.